Apakah malaikat itu nyata? Apakah mereka benar-benar ada di sekitar kita? Kita tidak terlalu sering mendengar tentang malaikat, dan ketika kita mendengarnya, cerita tersebut sering disekularisasi atau dikomersialkan. Yang benar adalah malaikat masih berjalan di antara kita, dan setiap kisah perjumpaan yang nyata dengan malaikat cukup unik dan menakjubkan. Malaikat adalah makhluk spiritual dengan banyak frekuensi yang berbeda dibandingkan dengan manusia. Meningkatkan kesadaran Anda saat ini tentang malaikat adalah salah satu cara terbaik untuk memulai memperhatikan kehadiran mereka di lereng gunung, di jalan raya pedesaan yang terpencil, dan kokpit pesawat hanyalah beberapa tempat di mana orang-orang biasa telah merasakan kehadiran nyata para malaikat Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Tanda-tanda malaikat ada di sekitar kita dan bisa datang dalam berbagai cara, tergantung pada tantangan Anda saat ini, langkah selanjutnya, atau pertanyaan yang telah Anda tanyakan. Berikut adalah 5 kisah nyata dari para pengunjung surgawi. 1. Malaikat di situs kecelakaan. Kisah Lily Leonardi mungkin tampak luar biasa bagi sebagian orang, tetapi mantan perwira FBI yang pensiun itu setelah menderita gangguan stres pasca trauma yang terkait dengan perannya. Setelah serangan teror 11 September, bersikukuh tentang apa yang dia saksikan. Leonardi mengatakan dia melihat legiun malaikat menjaga situs Pennsylvania, tempat United Airlines penerbangan 93 jatuh. Ketika dia tiba di lokasi, hanya 3 jam setelah kecelakaan, dia dikejutkan oleh banyak elemen. Dia sangat terkejut. Dia menyimpannya untuk dirinya sendiri karena takut bahwa rekan kerjanya akan berpikir dia kehilangan akal sehatnya. Saya mulai melihat lampu berkilauan dan menjadi agak berkabut, dan itulah ketika saya pertama kali melihat malaikat di sana, kata Leonardi. Dan saya tidak mengatakan apa-apa kepada rekan-rekan saya, karena Anda dapat membayangkan jika saya mengatakan, saya baru saja melihat malaikat di lokasi kecelakaan. Mereka akan menelepon kantor dan akan berkata, dia kehilangan akal sehatnya dan suruh dia pulang. Legiun malaikat tersebut berpakaian seolah-olah mereka mengenakan pakaian prajurit seperti perwira Romawi, katanya. Ada begitu banyak dari mereka, Anda tidak bisa melihat wajah mereka. Leonardi terus melihat kilauan cahaya tersebut. Setiap malaikat menjaga lokasi kecelakaan itu. Harapannya dalam berbagi kisahnya adalah orang akan tahu bahwa Tuhan hadir pada insiden 11 September. 2. Pertemuan malaikat saat kecelakaan mobil. Pendeta John Boston sedang mengemudi di jalan ketika mobil lain melintasi garis tengah dan meluncur ke arahnya. Pendeta itu membanting setirnya untuk menghindari kendaraan tersebut, dan celakanya dia menabrak tiang listrik, membuat transformator hidup jatuh menimpa mobilnya. Segera, logam dan kaca mulai melengkung karena panas yang hebat dari ribuan volt listrik. Putrinya yang berusia 4 tahun yang bersama dia terjebak di dalam mobil yang terbakar. Sabuk pengaman macet dan pintu tidak mau terbuka. Saat itulah seorang asing yang tampak dekil muncul entah dari mana dan dengan mudah membuka pintu yang hancur tersebut. Pria itu mengeluarkannya dari mobil dan membawanya sejauh 20 kaki dari kendaraannya supaya selamat sebelum mobilnya meledak. Pria itu kemudian berkata, "Nama saya Johnny. Polisi hampir tiba dan saya tidak bisa berada di sini ketika mereka sampai di sini, tetapi Anda akan baik-baik saja," kata pendeta Boston. Dan kemudian pria itu pergi. Ia mengatakan bahwa orang-orang yang mencoba merasionalisasi situasi tersebut mengira pemutus sirkuit hanya terputus dan Johnny melarikan diri karena masa lalu yang buruk. Namun, petugas pemadam kebakaran mengatakan ada beberapa aspek atas apa yang terjadi yang menentang logika, akal, dan ilmu pengetahuan. Pastor Boston yakin dia bertemu dengan seorang malaikat hari itu. 3. Malaikat dalam paduan suara. Margaret Jones dari Lancashire, Inggris, mengaku telah memiliki pengalaman yang sangat spesifik dengan malaikat. Salah satunya terjadi di gerejanya 20 tahun yang lalu saat dia bernyanyi di paduan suara gereja.
Dia merasakan tekanan dari apa yang tampak seperti tangan manusia menyentuh tangannya sendiri saat dia berdiri di tepi paduan suara. Dia berasumsi bahwa wanita itu Deborah yang telah memainkan organ yang datang untuk bergabung dengan mereka yang melakukannya. Jadi dia tidak memusingkannya. Tangan itu kemudian meninggalkan tangannya dan beberapa saat kemudian dia membuka matanya dan terkejut melihat bahwa Deborah masih duduk di dekat organnya dan tidak berada di sampingnya. Setelah kebaktian, seorang rekan jemaah memberitahu Jones bahwa seorang malaikat ada di sebelahnya dan menyentuh tangannya. 4. Di tangan malaikat. Dia baru berusia 7 tahun ketika sepupunya yang berusia 5 tahun, Shetty, sakit kanker dan kemudian meninggal dunia. Pada suatu saat, keluarganya tidak mau membicarakan kematian. Mereka menyuruhnya untuk tetap diam meskipun situasinya menghancurkannya. Setiap kali keluarganya pergi ke rumah Shetty untuk berkunjung, Shetty selalu meminta untuk bermain ayunan dengannya. Setelah Shetty meninggal, dia pergi ke rumahnya untuk berkunjung. Dalam kesendiriannya, dia memutuskan untuk keluar dan duduk di ayunan, tempat mereka selalu bermain. Saat dia duduk di sana, memikirkan bagaimana keadaannya dulu, Shetty berjalan ke arahnya dan seorang malaikat menggenggam tangannya. Malaikat itu memiliki rambut pirang yang indah dan mengenakan gaun putih panjang. Tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya tersenyum. Shetty menatapnya dan berkata, "Aku tidak kesakitan lagi." Dia dan malaikat itu berbalik dan berjalan sampai mereka menghilang begitu saja. 5. Gadis bertemu malaikat setelah jatuh dari 30 kaki. Annabelle Beam baru berusia 9 tahun ketika dia secara ajaib selamat dari ketinggian 30 kaki saat dia terjatuh. Waktu itu dia bermain dengan saudara perempuannya di luar rumah mereka di Texas. Dia terjatuh ke dalam pohon populus yang berlubang. Helikopter darurat membawanya ke sebuah rumah sakit di Fort Worth, di mana tim cedera otak dan tulang belakang bersiap untuk menangani Annabelle. Tetapi yang mengejutkan adalah Annabelle tidak terluka. Setelah kecelakaan itu, Annabelle mulai menggambarkan penglihatan religius yang dia alami saat dia tidak sadarkan diri. Dia mengatakan bahwa dia bertemu dengan malaikat pelindung selama insiden itu. Saya mulai terbangun di pohon itu, dan saya bisa mendengar suara pemadam kebakaran, dan saya melihat seorang malaikat yang terlihat sangat kecil seperti peri. Malaikat itu kemudian mengedipkan matanya dan dia berkata, "Aku akan meninggalkanmu sekarang dan semuanya akan baik-baik saja." Sebelumnya, malaikat itu tinggal bersamanya sepanjang waktu, menyinari cahaya sehingga dia bisa melihat sampai dia diselamatkan. Perjumpaan dengan malaikat memberikan kita kemungkinan tidak terbatas untuk tidak hanya belajar lebih banyak tentang mereka, tetapi juga memberikan kemungkinan tidak terbatas untuk pertumbuhan dan transformasi. Seringkali pertemuan semacam itu benar-benar tidak terduga. Kunci untuk bertemu dengan malaikat adalah hadir, sadar, dan melihat tanda-tandanya. Dengan hal-hal ini, Anda dapat mengalami dan bertindak berdasarkan tanda-tanda itu yang Anda terima dari malaikat. I am Gabriel, who stands in the presence of God, and I was sent to speak to you and to bring you this good news. You will be silent and unable to speak until the day that these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time.